anak ini ngakunya dipukul sama gurunya. Dia memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kriminalisasi. Katanya itu mobil si camat yang biasa bawa Supriyani kemana-mana untuk ngurusin kasus ini itu ditembak. Marah. Samperin sekolah. Emosi wajar ya. Karena anak kita kenapa bisa sampai kayak gini? Gak bisa lapor polisi, harus masuk penjara. Talk the truth. Kasus viral lagi nih, Pak. Iya. Guru sekarang. Guru SDN itu ya? Itu gimana sih, Pak? Aku jujur sih aku sebagai orang tua ya, kalau anak sekolah tuh was-was sih, Pak, sebenarnya. Aku baca artikelnya. Katanya nih gini, kejadian tanggal 24 April 2024 katanya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh guru di SD negeri kepada muridnya kelas 1. Oke. Awal mula hal ini terungkap karena anak ini terdapat memar di bagian paha katanya. Nah, ngakunya di awal katanya jatuh di sawah. Setelah diinterogasi oleh bapaknya yang kebetulan adalah seorang polisi, dia ngaku ternyata anak ini ngakunya dipukul sama gurunya katanya ya. Dipukul sama gurunya di bagian paha itu sampai memar kayak gitu. Tanggal 25 dilakukan pelaporan oleh orang tua si anak ini untuk melakukan penahanan atau penangkapan ya kepada guru ini. Tanggal 26 ditelepon lah tuh, 26 April 2024 ditelepon si guru ini, Bu Supriyani ini untuk datang ke Polsek memberikan keterangan. Ternyata dia sudah jadi tersangka, Mam. Langsung cepet banget ya prosesnya. Nah, ini makanya aku bilang, aku juga nggak bisa menilai dari dari satu informasi saja. Karena kan anak kelas 1 itu yang aku tahu anak itu masih umur 6-7 tahun ya kan ya. Rentan banget berbohong, tapi bukan berarti anak seumur itu tidak ada yang berbohong. Tidak dapat dipercaya. Makanya anak-anak tidak bisa dijadikan saksi dalam persidangan, ya kan? Karena masih anak-anak, memorinya masih tercampur-campur lah bisa dibilang gitu. Oke, pertama banget, kalau memang ini memang terjadi karena penganiayaan guru ya. Aku nggak menjudge kalau guru ini salah ya. Nggak semua. Semua ya. Aku nggak. Pertama aku mau disclaimer, tidak semua guru itu salah ya. Pasti mereka melakukan tindakan tersebut ada alasannya. Nah, hal ini kan nggak harus sampai ditangkap polisi loh, Mam, sampai ditahan, karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Harusnya gitu ya. Ini yang jadi masalah karena pelapor adalah seorang polisi. Nah, iya itu. Seperti yang aku baca di artikel, dia memanfaatkan jabatannya untuk mengkriminalisasikan orang. Ini bukan anggapan aku ya, aku baca artikel aja gitu. Sedangkan aku juga nggak mau nyalahin orang tuanya juga, Mam. Ya, tapi dalam hal ini, dalam hal ini kan orang tua ini cuman mau keadilan untuk anaknya. Ya, tapi menurut aku berlebihan karena sampai masuk kantor polisi. Kalau sampai penahanan ditahan gitu. Karena menurut aku kalau emang mau ditahan guru itu bikin cacat murid itu, Mam. Kalau layak guru itu dihukum lumpuh misalnya karena lumpuh siswa itu karena dianiaya oleh guru. Nah itu boleh. Ada buktinya jelas, terus ada saksinya jelas, harus seperti itu. Nah ini nggak ada saksi ya? Nah kalau ngomong saksi ada katanya, aku baca saksinya siswa juga, Mam ya. Nah, dan ternyata siswa ini diambil berapa orang ya saksinya, aku lupa. Dan diantara banyak orang ini memberikan informasi, ya bisa dibilang aku jadi ingat kasusnya Vina, Mam. Beda-beda. Ya gimana? Nah, makanya aku bilang kalau dari awal kejadian ini dilakukan secara tabayun, Mam, secara kekeluargaan, Mam, nggak bakal begini sih. Nggak sampai jauh banget. Makanya aku bilang, aku juga sebagai orang tua sebenarnya tidak membenarkan ada oknum ya guru yang sampai melakukan tindakan kekerasan. Tapi ya, Pak,
kita aja nih orang biasa lapor ke polisi itu nggak secepat itu. Nah itu yang Kenapa jadi highlight menurut aku ya. Giliran dia si polisi ngelapor secepat itu langsung diproses. Kita aja mau barang hilang, mau tindak kriminal, lapor tuh nggak secepat itu diprosesnya gitu. Malah aku dulu pernah kena oknum kita ya. Iya. Kita tertawa pernah kena oknum mau bikin surat kehilangan dimintai duit 20.000. Iya, nggak nominal nggak seberapa, caranya gitu. aja. Nah itu maksudku. Jadi apa karena dia nih polisi, Pap? Jadi serba instan. Gitu. Nah itu aku bilang kan tadi aku bilang dia memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kriminalisasi katanya ya kan, katanya seperti itu. Makanya ini berita jadi highlight seluruh Indonesia Iya sih, karena si pemerannya ini polisi. Makanya aku bilang tadi kita kan sering banget baca-baca sosial media ada orang laporin kehilangan motor apa terus ada melakukan pokoknya bikin laporan ke polisian deh, nggak secepat itu gitu. Makanya nah ini makanya kayak ada yang harus dibenahin kan. Dan ternyata yang lebih highlight lagi ini kan si Bu Guru Supriyani ini didampingi oleh camat ya ya selama proses ini berlangsung. Nah camat ini sampai diteror loh nggak tahu intinya diteror dengan tindakan yang agresif. Itu mobil si camat yang biasa bawa Supriyani kemana-mana untuk ngurusin kasus ini itu katanya ditembak sampai kacanya retak ya, katanya ditembak sampai retak. Emang ada, aku lihat gambarnya dan videonya juga ada. Terus karena kejadian ini bupati daerah situ tarik camat ini terus digantiin. Terus aku sempat berpikir kok ditarik, kan dia sedang mengungkap kebenaran gitu. Tapi alasannya ditarik, kata bupati ini ngomong gini, dia lagi diteror, terus juga biar diselamatin dulu terus gitu. Kata juga tidak ada perkembangan dengan kasus ini katanya nggak ada perkembangan ke arah menuju yang lebih baik gitu. Akhirnya diganti intinya kinerja dia. Makanya aku bilang aduh ini dia disuruh atau bagaimana gitu. Tapi kita juga nggak bisa menilai ya. Kita nggak tahu lah dalamnya gimana gitu. Kita nggak tahu, intinya ini bukan ranah kita. Tapi yang pasti kita doakan aja semoga kasus ini cepat selesai secara kekeluargaan. Karena balik lagi secara kekeluargaan. Tapi keluar kan gurunya? Aku kurang tahu deh. Katanya udah dibebasin ya. Dan ini yang jadi masalah, katanya sampai ada terjadi pemerasan kepada guru ini Loh kok? Katanya sampai dimintain duit 2 juta sampai 50 juta untuk bebas. Ya mungkin kalau bisa kita bilang uang jaminan ya kalau orang-orang zaman ini sekarang. Ini dari pihak si korban atau pihak si katanya dari polisi pihak yang menangani kasus ini? Aku kurang paham sih jadi. Nah itu katanya sih sampai ada pemerasan uang damai katanya. Tapi aku juga mau disclaimer, aku juga tidak tahu yang minta pihak ini pihak mana ya. Tapi berita yang ada sih yang aku baca seperti itu koreksi aku kalau aku salah ya berita yang aku baca ini. Tapi katanya sampai ada pemerasannya juga gitu. Yang kita tahu kan gaji guru honorer itu berapa sih? Makanya aku bilang mungkin jangan kalau aku sih rezeki orang lah gitu kan. Tadi aku sempat berpikir kayak gini mungkin bukan pemerasan tapi uang jaminan. Tapi menurut aku kalau uang jaminan ya buat apa juga sih Pak? Maksudnya ya ampun, dia meres orang yang salah tapi semoga aja koreksi aku lah kalau aku salah ya artikel yang aku baca. Semoga aja ini cuman dugaan-dugaan aja ya. Tapi kalau memang itu terjadi di instansi pemerintahan, tolonglah dibersihkan. Prihatin lah aku kalau udah kayak gini. Sedih banget sih memang, terutama guru ya. Kita udah tahu guru di Indonesia sendiri tidak mendapatkan kesejahteraan secara layak ya itu, pastinya Pak. Padahal dia kan yang pahlawan tanpa tanda jasa ya mereka. Makanya aku bilang tadi. Tapi jujur ya Pak, kalau di pihak aku nih, kalau sampai anak aku begitu juga aku pun bakal melakukan hal yang pasti. Tapi nggak harus sampai lapor polisi, pasti marah. Pertama, samperin sekolah. Emosi wajar ya. Karena anak kita kenapa bisa sampai kayak gini gitu kan. Nah tapi nggak sampai lapor juga gitu. Maksudnya kumpulin aja nih, duduk sama-sama si guru tersebut yang bersangkutan, si anak, si saksi, dan beberapa saksi lainnya gitu loh. Kumpulin aja di situ. Jadi kita juga tabayun gitu, jangan langsung
nggak bisa lapor polisi, harus masuk penjara gitu. Jangan juga jangan jadi gitu. orang tuh terlalu arogan lah gitu ya. Kita juga mikirin kehidupan orang yang kita tuntut itu gitu makanya, maksudnya. Kita juga manusia gitu, harus iya. saling memanusiakan manusia lah. betul gitu. betul makanya menurut aku juga sebenarnya juga kan kita udah juga sering ya baca-baca tentang berita-berita yang beredar, ada juga kejadian-kejadian bullying atau kejadian-kejadian sekolah terus ditutup-tutupi oleh oknum-oknum guru Nah yang itu juga demi menjaga nama baik sekolah gitu. Juga aku pengennya kedepannya tuh sistem pendidikan kita tuh berkembang lah, transparansi gitu, harus benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan apa yang terjadi tragedi, apa yang terjadi di lapangan, gitu loh. makanya aku bilang juga mungkin polisi ini juga kan mencari tahu gitu kebenarannya, terus ditutup kita nggak tahu ya, itu juga. Aku disclaimer juga ini karena yang aku tahu ada beberapa sekolah yang oknumnya menutupi kesalahan dari oknum guru lainnya, saling menutupi gitu. demi menjaga instansi tersebut, ya kan, nama baik sekolah gitu. Dan semoga aja kedepannya tuh aku berharapnya mau sekolah negeri mau sekolah swasta itu sama transparansi lah, benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ada juga kan yang kita baca pernah berapa bulan yang lalu gitu, kenakalan anak-anak sekolah dibenarkan oleh sekolah karena dengan alasan itu mah bercandaan anak-anak gitu. Nah, ya. itu. Makanya janganlah menyepelekan gitu ya. Dan ini sampai diparodikan, Pak. Jadi kayak banyak guru yang ngelihat anak muridnya pada berantem diemin. Udahlah nggak mau daripada di penjara gitu. Sampai ada demo guru tuh sampai bilang gini, mereka tidak mau menerima siswa anak polisi. Aduh. Saking segitu takutnya, takut ya. Saking segitu takutnya. Makanya aku juga prihatin juga ya kalau sampai guru-guru takut kayak gitu ya. Iya, jadi kalian mau sekolahin anaknya di mana yo? Kalau kayak gitu. Emang bisa sanggup ngajarin anaknya di rumah gitu kan? Kita juga butuh guru nih, gimana yo gitu. Makanya aku juga dalam hal ini nih pengen semua instansi pendidikan dari pihak siswa, orang tua siswa sampai sekolah, guru sekolah sampai kepala sekolah, staf-staf sekolah tuh untuk kerjasama saling kooperatif ya, saling kooperatif dalam mendidik anak-anak gitu. Ya, pokoknya ini kan ujian di dunia pendidikan ya, jangan sampai anak-anak calon penerus bangsa kita ini menjadi anak-anak yang mencontoh mereka yang tidak baik gitu. Kayak bener. misalnya nih orang tua yang ngelindungin anaknya salah gitu kan, anaknya nyontoh jadi nggak benar. Betul. Terus guru yang kasar terhadap muridnya gitu, sehingga anak tersebut jadi korban trauma gitu kan, itu juga nggak benar gitu. Betul. Jadi kalau bisa ya sebaik-baiknya lah gitu, kita hidup sebaik-baiknya. Benar, setuju sih. Kita mau kasih saran juga nih, ajarin anak kita buat selalu terbuka ya Pop, apapun yang dialamin. Jadi jangan sampai anak ini takut. Menurut aku ya, bisa jadi karena bapaknya polisi nih, bapaknya tegas, anaknya udah takut duluan sama bapaknya. Mungkin kalau dia ngomong jatuh di sawah, nanti nggak boleh main lagi. Jadi bohong aja lah, bilang aja dipukul guru gitu. Bisa jadi begitu. Jadi kayak banyak kemungkinan nih. Makanya gitu. aku bilang tadi juga ini salah satunya juga bagaimana caranya buat anak itu berbicara dengan apa adanya. Iya, sejujur-jujurnya. Karena yang kita tahu kan anak-anak itu ada yang cari perhatian dengan cara membuat-buat cerita, ada juga kan kasus-kasus seperti itu kan. Makanya bisa dilihat juga Pak latar belakang anak ini hubungannya sama orang tuanya gimana. Benar. Gitu kayaknya sampai ke Komnas HAM. KPAI ya kalau anak-anak kalau sampai turun tangan KPAI juga gitu. Nah, kita khawatirnya juga mungkin hubungan rumah tangganya juga bisa berpengaruh ya. Karena anak mencari perhatian. Kita disclaimer juga ya kalau ini berdasarkan intuisi kita ya Pak. Jadi intinya kita tidak menyudutkan pihak manapun. Kita cuman berbicara dengan pikiran kita sendiri ya, karena kita aja ngurus anak, bagaimana caranya anak itu gak bikin
atau nggak ngarang-ngarang cerita, Nggak bikin onar. nggak bikin onar demi cari perhatian kita gitu. Iya, yang baik-baik aja lah gitu. Oke deh, thank you.